semua, sebelum kita memulai kegiatan belajar dan mengajar kita hari ini, kita awali dengan doa pagi. Lagu pembuka kita, segala puji syukur. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai ayat 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan. Menerima kabar gembira atau Injil tidak serta-merta membawa perubahan hidup. Oleh karena itu, Paulus memberikan ilustrasi dari dunia bakery tentang ragi dan adonan. Nasihat Paulus sangat lugas. Buanglah ragi lama supaya kalian menjadi adonan baru oleh Kristus anak domba Paskah. Untuk melakukan pembaharuan hidup, memang perlu mengubah haluan dan menginstal ulang seluruh tata nilai lama dengan tata nilai baru yang sesuai dengan Injil Kristus. Sebuah proses pergumulan yang tidak bisa terjadi sekali jadi. Dalam pilihan-pilihan yang diambil tercermin sistem nilai mana yang sesungguhnya menggerakkan aktivitas kita. Yesus memberikan contoh kasus untuk menguji sebenarnya apa passion kita atau apa dorongan dominan
dalam sistem nilai yang sejatinya kita hidupi. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Dalam banyak kesempatan kita berlindung di balik aturan, pedoman, dan ketentuan, karena itulah yang mengamankan hidup kita. Kita tidak perlu banyak berpikir dan tidak perlu membuat penegasan rohani atas peristiwa atau permasalahan konkret, karena begitu kita menggunakan akal sehat dan hati yang berbela rasa, kita tidak bisa diam saja. Kita mesti bertindak, dan bertindak itu selalu ada resiko. Paus Fransiskus dalam Sukacita Injil juga menyinggung praktik yang jamak dalam kehidupan menggereja. Selalu melakukan apa yang baik yang dapat dilakukannya, bahkan jika menghadapi resiko menjadi kotor oleh lumpur jalanan. Saya lebih menyukai gereja yang memar, terluka dan kotor karena telah keluar di jalan-jalan, daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. Saya tidak menginginkan gereja yang berambisi menjadi pusat dan berakhir dengan terperangkap dalam jerat obsesi dan prosedur. Bertindak itu berani ambil resiko. Tidak semua orang punya nyali untuk itu. Tuhan Yesus, berilah kami keberanian untuk mengambil resiko, bertindak karena tergerak oleh belas kasih kepada sesama. Semoga kami menjadi warga gereja yang solidar dengan sesama. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya berdoa secara Kristen Protestan. Ya Tuhan, ya Allah, kami kembali bersyukur kehadirat-Mu atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih setia-Mu menyertai kami, dan kami percaya ya Tuhan, bahwa orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, Engkau senantiasa menyertai mereka. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, memohon belas kasih-Mu, biarlah kiranya Tuhan, aktivitas yang boleh kami jalani hari ini boleh berlangsung dengan baik. Biarlah kiranya peserta didik kami Tuhan tergerak hatinya untuk mau berjuang demi masa depan lewat pembelajaran yang mereka jalani hari ini. Oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami yang saat ini sedang berjuang untuk melawan pandemi corona. Engkau tolong kami Tuhan supaya negara kami boleh mengatasinya. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami dimanapun mereka berada, sertai mereka. Banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, hapuskanlah itu agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam dan melalui Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagu penutup, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Demikian doa pagi kita. Semangat pagi, selamat belajar.